akun sosial. Tidak punya akun sosial pribadi, tetapi ceramah-ceramahnya selalu saya menghindari bahasa Inggris. Nah, kini bikin lead Rone ya, tuh teman-teman. Saya bikin leadnya. Gus Baha, Kiai asal Rembang, menjadi idola umat Islam Indonesia. Ceramahnya sangat inspiratif dan menggugah kesadaran beragama sebagian umat. Ia tidak punya akun sosial pribadi, tetapi ceramah-ceramahnya selalu ditayangkan oleh beberapa penggiat media sosial. Ia menyatakan, saya zuhud dari media sosial. Sikap seperti itu menurut saya kurang baik. Jadi, sekali lagi opini. Ada opini dalam tulisan kita. Belajar berpendapat. Kenapa? Karena ada orang. Bagaimana pendapatmu? Ya terserah sajalah. Jangan. Seorang penulis harus punya opini, harus punya pandangan. Nah, orang bertanya, kenapa Gus Baha tidak dipanggil beliau? Ya, tadi saya Gus Dur, iya. Kenapa? Karena beliau itu kurang lazim dipakai dalam sebuah tulisan. Ya iya. Saya pribadi menggunakan beliau hanya untuk satu sosok, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Saya pakai kata beliau. Yang lain-lain saya pakai kata iya. Untuk menunjukkan saya cuman memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Rasulullah. Ya. Jadi pakai kata iya, jangan beliau. Mungkin karena apalagi santrinya Gus Baha nggak mungkin menulis iya, pasti beliau. Tapi dalam tulisan itu dikatakan iya. Ya, oke. Jadi itu Mas Roni dan teman-teman sekalian, sisi negatif zuhudnya Gus Baha. Dari segi tulisan, dari segi bahasa, perkembangan media sosial di Indonesia mengalami loncatan yang signifikan. Salah satu kemajuan media sosial atau merebaknya COVID yang tak kunjung. Secara bahasa oke ya, saudara Muhammad Roni punya kemampuan berbahasa, asyik lah, ya kan, memainkan koma. Ini hati-hati dengan kata sehingga. Sehingga itu bukan setelah titik, sehingga itu satu kalimat, jadi mestinya koma. Kalau ada kata sehingga itu bukan titik, ya seperti ini nih. Harus koma itu sebelumnya. Lalu oke, saya ingin lihat argumennya. Oke, ada kata kedua pertama, kedua, ketika. Kenapa ya kata Roni itu mengatakan Gus Baha harus punya akun pribadi. Kalau enggak nanti disalahgunakan. Jangan pakai istilah zuhud. Zaman sosial sekarang hampir semua ustadz penceramah itu punya akun sendiri. Gus Baha Pak Quraish Shihab aja punya akun pribadi supaya apa? Supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain. Ini sisi kritik bahwa Gus Baha itu tidak ingin punya akun sosial. Itu kata ini harus punya. Ya, itu tulisan kritis namanya, antitesa. Nah, Roni bagaimana nilainya dari 1 sampai 10? Roni saya kasih nilai 6. Ya, Roni tadi kalau Dovir itu dia sudah di angka 8, Muniroh di angka 5, si Roni ini di angka 6 sebenarnya Roni. Jadi Roni sudah punya keberanian, tinggal lead-nya, argumennya diperkokoh, ya, bahasanya ditingkatkan. Tepuk tangan untuk Roni Liskiantoro. Baik. Lumayan 64. Adis mau kita lanjutin atau kita lanjut Gus sampai ada 30 menit, 40 menitan lagi. 30-40 menit lagi. Mungkin bagi yang penulisnya tidak ada di Zoom bisa di skip aja Gus.
Jadi untuk yang ada Sebenarnya di nggak apa-apa untuk latihan aja nih. Jadi agak rumit memilih kemudian masih ini. Ini random aja saya pilih. Ini siapa nih? Cinta yang rumit dan Tabroni. agama Tabrani. Ada Mas Tabroninya. Hadir Kak, hadir Gusmis. Sip. Oke, Tabrani. Cinta yang rumit dan agama tempat pelarian. Nah, ini ada kata dan itu D-nya kecil karena dia bukan kata. Ya, dan itu hanya kalimat untuk menyambung. Cinta yang rumit dan agama tempat pelarian. Nulis tentang dari segi judul, hindari kata dan. Ya. Hindari kata dan kalau nulis. Itu pasti rumit itu memahami karena kita harus hafal. Harus paham dari judulnya. Misalnya kalau mau diganti saya langsung otomatis ya punya ini saat agama jadi tempat pelarian ya. Kira begitulah. Tapi ada kata cintanya, misalnya dalam cinta yang rumit. Ya, di balik saat agama jadi tempat, jadi pelarian, jadi tempatnya dibuang. Jadi kayak gitu Tabrani bikin judul. Ada tekniknya, ada apa ya tadi tekniknya itu bikin judul, baca di Kompas tuh harian Kompas judulnya aja. Lalu kemudian kamu punya inspirasi, kamu bikin aja judul. Lalu kemudian lead-nya. Saya baca ya lead-nya. Cinta memang rumit dari sejak purba. Bahkan dari sejak di surga, Allah menciptakan Adam sebagai penghuni surga yang tiada banding indahnya. Nah, mestinya titik. Jadi jangan terlalu panjang dari satu kalimat ke titik itu. Ada mau apa saja tinggal sebut. Ada mau apa saja tinggal sebut. Buah yang enak tinggal dipetik. Ini koma. Haus tinggal minum. Enggak usah. Enak tinggal dipetik. Di sungai yang tak pernah kering, yang sekali minum airnya tak pernah ada haus selamanya. Kalau ada tapi pasti ada koma. Tapi ada yang kurang menurut Adam. Oh, ini sungai titik. Tapi ada yang kurang menurut Adam. Ia merasa gersang, sepi. Kalau ada titik, ada koma tiga, dan sendirian. Ia menyuruh pada Tuhannya, ya Allah, kalau ada tanda petik, ini dirapetin. Apalah daya dan arti bahagia surga yang indah jika tiada tempat berbagi kasih. Titik ini Allah luluh oleh rajukan Adam. Diciptakanlah Hawa sebagai teman, Adam girang. Tapi kita lupa satu hal, tidak ada rumah teman dalam hubungan antara laki dan perempuan. Ini apa si Tabrani mau tulisan langsung dengan sesuatu yang filosofis, dengan argumen. Sebaiknya jangan. Mulailah dengan pengalaman pribadi. Ini kayaknya pengalaman pribadi yang kemudian coba di-share. Atau dia menganalisa, atau Tabrani menganalisa sebuah peristiwa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tapi saya suka dengan keberanian Tabrani menggunakan kata-kata yang dipakai oleh Tabrani ini kata-kata yang berani. Ya kan, ini contohnya. Membuat lead contoh ini sangat pribadi, bukan isu publik. Saya mohon maaf menghormati Tabrani, tidak ingin bikin lead. Nih, dia menceritakan ngomong cinta yang ujung-ujungnya membawa kita pada
bisa kita lihat secara gamblang hari-hari. Contoh kasus kemarin tak lama ini saya membuka pesan WA. Nah, kawan-kawan, hati-hati dengan ya cerita masa soal WA dibawa ke publik. Gitu. Hindari bahwa perdebatan di WhatsApp menjadi cerita publik. Jadi kalau bisa sebuah peristiwa yang memang apa ya itu terjadi dan menjadi perbincangan publik secara. Jadi menulis sesuatu yang publik memang memperbincangkan secara lebih luas. Misalnya sekarang isu Ferdinand Hutahiya, publik kan berdebat tentang cuitan dia itu. Nah, nulislah tema-tema yang publik semua berbicara. Jangan karena kasus WhatsApp. Itu untuk Tabrani. Ya kan, kebanyakan WhatsApp-nya sehingga argumennya kurang kokoh. Bagaimana ketika orang menjadikan agama sebagai justifikasi, sebagai pelarian. Jadi saran saya buat Tabrani, banyak baca buku, menulis sesuatu yang itu isu publik, ya. Publik memperbincangkan, lalu supaya kita juga ikut engage, ikut terlibat, ya, berpartisipasi dalam isu publik yang terjadi. Tapi saya suka bahasanya. Jadi Tabrani tinggal banyak baca buku, menganalisis peristiwa yang ada, dan argumennya diperbanyak. Jadi baca bukunya, literaturnya. Tetapi buku itu sekali lagi seperti saya katakan minggu lalu, jangan dikutip plek-plek. Buku itu hanya memperkuat pandangan kita, sikap kita. Ya. Tabrani dari 1 sampai 10, saya kasih nilai di angka 6. Ya. Di angka 6. Kalau Tabrani masuk pada isu publik, Tabrani bisa 8. Tapi pada hanya isu yang ada di WA, jadi punya modal 6 itu Tabrani, itu modal yang sangat baik untuk menjadi penulis, tinggal diasah isunya isu publik, argumennya itu diperkuat. Kita kasih tepuk tangan untuk saudara Tabrani. Matur suwun, Gus. Sama-sama. Gus. Aku saudaranya Fajar, Gus. Oh, saudara kandung. Saudaranya Mas Fajar. Belajar sama kakakmu. Baik. Belajar sama kakakmu. Iya, Kang Fajar udah bagus tuh. Aku sering belajar sama Fajar, Gus. Iya. Matur suwun. Sama-sama. Sama-sama. Kita sekarang masuk pada tulisan selanjutnya, percik-percik pemikiran Cak Nur, Ilham Sopu. Mas Ilham Sopunya ada? Ada Mas Ilham Sopu. Sudah masuk? Oh, ada. Aku lihat nih. Ya, Mas Ilham Sopu, ya. Mic-nya mati. Ya, nggak apa-apa. Ya, ini tulisannya tulisan deskriptif ya. Paling gampang nulis seperti ini. Percik-percik pemikiran Cak Nur. Ya. Sesuatu yang gampang karena cuman mendeskripsikan pemikiran Cak Nur, Mas Ilham Sopu. Jadi tulisan-tulisan kayak gini ya biasa aja. Maka menulis itu mestinya melampaui Nur. Melampaui Cak Nur atau melanjutkan pemikiran Cak Nur atau mengkritisi pemikiran Cak Nur. Itu opini namanya. Kalau percik-percik pemikiran Cak Nur itu ya bukan opini, ya ini opininya Cak Nur, sampai hanya menjadi juru bicaranya Cak Nur. Gitu. Mas Ilham. Saya belajar opini itu ada opini sampian tentang sebuah peristiwa, tentang sosok, ya kan? Itu tekniknya saja. Ini karena opini artikel harus ada opininya sampean. Nah, jadi makanya karena sampean harus ada kritik terhadap Cak Nur, gitu, karena opini. Gitu. Kritiknya bukan Cak Nur sesat, Cak Nur kafir, bukan. Ada yang kurang dari pemikiran Cak Nur menurut pandangan saya seperti ini. Oke, itu catatan dari segi judul. Jadi cari dari segi beropini. Judulnya bagus, bahasanya bagus, tapi menurut saya kurang opini di dalam judulnya itu. Ya. Saya baca lead-nya ya, membaca nulis Majid yang biasa disapa Cak Nur. Kalau ada kata khususnya, itu pasti ada koma. Bagi teman-teman, kalau ada kata khususnya pasti ada koma. Khususnya dalam Islam,
Ya, ini setelah koma ada titik, ada di spasi. Dibutuhkan suatu pembacaan yang holistik. Nah, ini pasti mestinya titik. Ini seni ya bagi teman-teman yang lain. Mestinya titik, bukan koma. Iya. Ya, jadi kalau kata di itu kalau dengan kata kerja, dipukul, dijewer itu bersambung. Tapi kalau dengan bukan kata kerja itu dipisah. Ya, itu. Di awal kemunculannya dalam Islam, Islam ini I-nya besar. Iya, Ibu. Nah, ini kata beliau, masih ingat tadi kan? Jangan gunakan kata beliau. Kita sebagai penulis, menulisnya ini, iya. Nah, iya banyak disalahpahami, dituduh sangat liberal. Nah, kalau ada kata bahkan juga pasti ada koma. Untuk teman-teman juga yang lain. Ada khususnya, ada bahkan, pasti ada koma. Iya, Gus. Cak Nur memang lebih dikenal sebagai saya harus ini dulu. Iya, memang dikenal sebagai tokoh pembaharu, Tosadi, pembaharu pemikiran Islam. Sekarang Cak Nur kalau dibaca latar belakang pendidikan dimulai dari pesantren Darul Ulum Jombang. Darul Ulum itu D-nya besar. Ya. Iya. Hati-hati, ya kayak gini-gini ini penting. Kalau dikirim ke media pasti nggak dimuat. Kenapa? Karena ini hal-hal penting, huruf kapital. Jombang kemudian pindah, kalau ada kata kemudian pasti koma, kemudian pindah ke pesantren Modern Gontor. Modern Gontor ini juga begini. Ingat, ini teknik saja. Kalau ada kata kemudian, selanjutnya nggak perlu kemudian. Kata apa? Kata lalu. Atau setelah itu. Setelah itu, ya lanjut ke YN, bukan lanjut, ya mendidik. Ini bahkan bahasa lisan. Saya kadang-kadang seorang mentransformasikan dari bahasa lisan menjadi bahasa tulisan. Yang melanjutkan pendidikannya ke YN Syarif Hidayatullah, mengambil jurusan sejarah kebudayaan Islam. Jurusan ini pasti J-nya besar. J-nya besar, S-nya besar, K-nya besar, I-nya besar. Kemudian itu ada teknik, jadi jangan kata-kata kemudian dipakai berkali-kali. Setelah itu akhirnya ia berlabuh ke universitas, karena saya tahu, karena saya kenal dekat dengan almarhum. Saya orang yang sangat dekat dengan almarhum Cak Nur dalam hidupnya. Sosok yang santun, pintar, alim. Nah, begini cara bikin kalimat tulisan. Nah, apa catatan Mas Ilham Sopu? Mas Ilham Sopu ini satu paragrafnya panjang, berapa baris tuh tadi itu. Nah, kalau bisa satu pelang, saya hitung sekarang barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kalau saya itu 6. Sekarang itu orang pembaca yang sekarang nggak mau tulisan dalam satu paragraf itu panjang, tapi harus lebih pendek-pendek, Mas Ilham itu paragraf-paragrafnya. Itu catatan dari saya. Oke, saya baca, saya lihat lagi itu teknik, karena ini tulisan gampang karena cuma deskripsi ya. Ya, Cak Nur memang banyak buku-bukunya, teman-teman tinggal baca dan diambil inspirasi, dan Mas Ilham terlihat sekali sangat menguasai pemikiran Cak Nur. Tapi kalau Mas Ilham nulis tentang Cak Nur, udah terlalu banyak tulisan seperti ini. Jadi kalau bisa adalah bagaimana membumikan, bagaimana melampaui, mengkritisi dari pemikiran Cak Nur. Jadi Mas Ilham Sopu itu kalau
1 sampai 10 itu sebenarnya sudah di angka sebenarnya 5. Angka 5. Catatan saya, Mas Ilham, cara merangkai kata, bahasa, titik komanya itu banyak baca Kompas, ya. Lalu kemudian yang kedua belajar menulis beropini. Jadi jangan hanya deskripsi dalam sebuah peristiwa, beropini. Misalnya tentang pikiran Cak Nur. Pertanyaannya pikiran Cak Nur, apakah pemikiran Cak Nur relevan atau tidak untuk zaman sekarang? Pertanyaan kedua, apa yang kurang dari pemikiran Cak Nur? Supaya kita terlatih otak kita. Kalau cuman berhenti di pikiran Cak Nur, otak kita tidak terlatih untuk bagaimana pemikiran Cak Nur itu dilanjutkan. Nah, saya sendiri, saya Gus Durian. Tapi saya pernah mengkritik Gus Dur di depan Gus Dur. Di acara besar di Kairo. Mungkin teman-teman di sini ada yang seusia saya. Saya pernah dimarahi Gus Dur di depan umum. Saya kritik Gus Dur. Gus Dur tahu lah saya dengan Gus Dur itu seperti apa, hubungan sangat dekat. Tapi saya mengkritik Gus Dur dalam sebuah acara, ya, dan Gus Dur marah dengan saya, tapi Gus Dur habis itu senang sekali sama saya. Jadi ketika Cak Nur meninggal, Mas Ilham Sopu, saya nulis di Kompas, saya mengkritisi Cak Nur. Teman-teman murid-muridnya pada marah sama saya. Itu bagian dari cinta saya kepada Cak Nur. Jadi mengkritik itu bagian dari cinta kita kepada Cak Nur. Ya, karena apa? Karena setiap pemikiran saya pun akan diuji oleh sejarah. Pemikiran Cak Nur akan diuji dalam sejarah. Pemikiran Cak Nur itu punya sejarahnya tersendiri. Pasti ada yang baik, ada yang kurang. Pemikiran Gus Dur pun begitu. Yang baik pada zamannya dan ada yang tidak baik bagi zaman kita. Jadi setiap orang itu hadir pada zamannya masing-masing. Ya, Mas Ilham, saya tunggu Mas Ilham tulisan yang opini. Yang itu adalah pandangan opini dari Mas Ilham tentang sebuah ide, sebuah peristiwa. Kita kasih tepuk tangan untuk Mas Ilham. Makasih Gus. Iya, sudah jadi penulis Mas Ilham. Iya, insya Allah Gus ya. Sekarang saya akan masuk ke tulisan. Udah berapa? Udah 5 baru ya? Udah 5 kan? 5 atau 4? Monero, ini siapa lagi? Si Dovir, Ilham, 5 baru. Tinggal 5 lagi. Tinggal 5 lah. Tinggal 5 lagi boleh, kan? Boleh Gus. Boleh 3 lagi boleh Gus, karena waktunya. Biar nanti ada kesempatan bagi yang ingin bertanya tentang. Ya. Yati Nurhayati Syafi'i ada di sini nggak? Mbak Yati ada di sini? Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Senang bisa ketemu di sini. Ya, sama-sama Mbak Yati. Atasi Sopaholik dengan cara Islami. Ini tulisan ringan, sederhana, tapi ya ini masalah sosial. Gitu. Yang saya katakan tadi harus ada Mbak Yati ini sudah bisa beropini. Jadi menyampaikan opini bahwa Sopaholik itu ya peristiwa yang kita hadapi sekarang. Tapi harus masalah yang harus kita hadapi. Nah, kita lihat lead-nya. Islam adalah agama yang sempurna. Setiap permasalahan dapat diatasi dengan berpedoman kepada 2 pegangan hidup umat Islam. 2 itu mestinya jangan angka ya. Itu kata 2 pegangan hidup umat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa Allah pernah menawarkan untuk mengubah bumi menjadi emas, tapi beliau sama dengan saya, Nabi itu kita panggil beliau. Saya hanya panggil beliau dalam tulisan itu Nabi. Tapi dalam keseharian ya orang tua kita beliau, ya pun nggak apa-apa. Tapi dalam tulisan kita berikan, saya pribadi menyebut beliau itu hanya Rasulullah. Terus hasil mendik dari jawaban Rasulullah atas butiran emas yang ditawarkan sang kholik kepadanya. Kata kesederhanaan adalah beliau tidak pernah silau dengan kenikmatan duniawi.
Nah, sebenarnya lead-nya itu Mbak Yanti itu akan lebih bagus langsung dari sebuah peristiwa. Ya kan? Misalnya kapitalisme mengajarkan kita untuk boros. Kita kerap membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Kita mudah menghamburkan uang tanpa alasan. Sebagai umat Islam yang berpedoman kepada ajaran Rasulullah, mestinya kita tidak menjadi umat sopaholik. Itu Mbak Yanti kira-kira bikin lead-nya. Ya, jangan langsung masuk ke agama karena ini yang lead tadi itu Mbak Yanti sebenarnya argumen. Itu argumen. Jadi lead itu pada sebuah peristiwa. Lalu kemudian menjelaskan sopaholik itu kayak apa sih? Lalu yang ketiga bagaimana argumen di dalam Islam, ya kan? Argumen di dalam Islam. Nah, hati-hati argumen menggunakan kata cara Islami. Jadi kalau ada cara Islami itu ya harus ada ayatnya, harus ada hadisnya, dan itu banyak sekali. Mbak Yanti ini ada hadisnya tadi, langsung ngutip hadisnya, ya kan? Saya lihat di sini apakah ada ayat Al-Qur'annya. Kalau ada ayat Al-Qur'annya akan lebih bagus, Mbak Yanti. Oh, ada di Al-Hakumut Takatsur, Takatsur yang artinya kemudian. Jadi hierarkinya Mbak Yanti, hierarkinya tentu Al-Qur'an baru hadis. Jadi itu hierarki cara berargumen. Nggak apa-apa, hadis duluan, kemudian ayat nggak apa-apa. Karena dalam cara berpikir Islam itu, hadis itu hanya menjelaskan ayat. Nah, itu kira-kira begitu. Bahkan Syekh Muhammad Al-Ghazali mengatakan yang bisa dijadikan argumen itu cuma ayat. Hadis itu hanya membenarkan, menjustifikasi, memperkuat dari ayat Al-Quran itu sendiri. Nah, saya suka dengan gaya bahasanya, Mbak Yanti. Ya seperti biasa, kalau menulis isu yang kita kuasai, sebuah isu yang peristiwa itu pasti akan ini. Dan dari segi bahasanya asik gitu, santuy bahasanya, bahasa yang digunakan. Saya kasih nilai Mbak Yanti itu di angka 6. Ya, di angka 6. Kenapa di angka 6? Argumen, cara berargumennya itu kurang kuat. Dan tulisan kita dianggap bagus itu di tulisan yang baik. Nah, Mbak Yanti kan tadi judul kan, saya nggak ganti judul. Ini udah pintar Mbak Yanti nulis judulnya pintar. Nah, ini judulnya Islam Ramah, atasi sopaholik dengan cara Islam. Tapi di lead-nya itu harus belajar lagi. Jangan langsung masuk ke argumen. Jadi Mbak Yanti saya kasih nilai di angka 6 tadi itu. Kita lanjut tulisan. Terima kasih Gus. Oh, sama-sama. Ini ada tulisan judulnya Saya Muslim, saya merayakan tahun baru. Siapa bagus tulisan? Ada orangnya
Mas Saya Rahman Muslim, saya Rosyadi. merayakan tahun baru. Hadir Gus, Ada hadir. orang? Oh, siapa yang nulis nih? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini Mbak ini saya Muslim, saya merayakan tahun baru. Itu bagus. Ini tulisan yang sederhana, tapi apa ya? Mengabarkan sebuah pesan. Ya ini ya bulan dimana masa kita nggak boleh bahagia, kita harus sedih terus ya nggak apa-apalah, kita harus bahagia. Saya Muslim, saya merayakan tahun baru. Kenapa bagus? Ada koma dan nggak ada dan, hindari yang kata dan. Nah, jadi ini jurusan bagus. Maaf saya Muslim, saya tidak merayakan tahun baru. Delete-nya. Sekelebat status WA ini terbaca, misalnya sekelebat saya membacanya di media sosial. Jadi karena WA itu terlalu pribadi, grup ya, bukan publik ya. Sekelebat status di media sosial. Jangan WA di laman media sosial. Ya, saya tegas dari seorang tetangga di ujung sana. Meskipun memakai kata maaf, tapi saya tetap membaca nada keras dalamnya. Loh, emangnya sejak kapan seorang Muslim? Muslim itu biasanya M-nya besar. Muslim, Kristen, Hindu, Buddha itu huruf-huruf kapital awalnya. Jadi sejak kapan seorang Muslim bukan jadi, dia menjadi anti perayaan tahun baru Masehi. Ini lead-nya bagus, Mbak. Lead-nya bagus. Mbak ini punya modal menjadi penulis ya. Karena menulis itu harus dari dalam diri. Nah ini saya senang. Sebenarnya Mbak ini punya talent, punya bakat untuk menjadi penulis. Saya ingin lihat argumennya sekarang. Mbak Rahma Rosyadi. Saya lihat argumennya. Argumennya merayakan tahun baru itu bisa ngambil contoh perbandingan umat Islam di Arab Saudi, umat Islam di Qatar, umat Islam di Tunisia. Semua Muslim merayakan tahun baru kok. Kalau sampai ada tokoh-tokoh ulama-ulama yang merayakan tahun baru, itu ada Gusmus Kiai Haji Mustafa Bisri bikin puisi tentang tahun baru, merayakan tahun baru dengan puisi. Mungkin ada yang pernah dengar di sini. Ya, puisi dari Gusmus tentang tahun baru itu bisa juga menjadi salah satu rujukan kita. Jadi gitu Mbak Rahma ya. Saya kasih angka di Mbak Rahma di 6. Karena cuman kekurangan di argumen aja. Nah, argumen memang kita harus menulis sesuatu yang orang lain belum tulis. Maka caranya adalah sejarah tahun baru. Itu tahun baru gimana sih sejarahnya? Apa itu maksud tahun baru? Pasti ada penulis, ada pemikir yang sebelum kita sudah menulis tentang itu. Lalu kemudian menceritakan tahun baru di Indonesia kira-kira seperti apa. Indonesia pun luas. Di Jakarta kayak apa, di Madura kayak apa, Mbak Rahma orang mana, misalnya di Sulawesi Selatan atau Sumatera Selatan. Sumatera Selatan pun luas karena ada kota kabupaten. Kota kabupatennya pun luas karena ada kecamatan dan desa. Jadi semakin kita memberikan satu pengalaman, maka itu akan menjadi. Jadi baru saya kasih nilai 6 untuk tulisan ini. Punya bakat Mbak, dari judul dan lead, dari kata yang digunakan, itu rata-rata sejak tadi sampai sekarang kan punya bakat, punya modal. Antara 5 ke 6. 5 ke 6 itu modal. Kalau sudah baru 3 ke 4, nah itu harus belajarnya lebih giat lagi. Nah, saya punya murid dalam menulis ini, angkanya itu 3. Tapi sekarang itu doktor dia. Dia doktor. Dia dulu angkanya di 3. IP-nya 2,6. Saya selalu cerita. Tapi dia belajar rajin sehingga dia bisa menjadi penulis di angka 8. Seperti Dovir itu. Saya bilang ke Dovir itu untuk jadi magister dengan doktor itu gampang sekali.
Nah, kayak murid saya ini dari angka 3 itu lompat ke 8. Bisa kok. Jadi teman-teman kayak Mbak Rosma yang di angka 6 itu cuma tinggal 2 angka lagi menjadi 7 dan 8. Cuman sekali lagi itu perlu diperkuat di argumen, dan argumen itu cuman membaca. Bagaimana membaca lebih banyak lagi. Coba sekarang ini sudah, Ilham sudah. 2 lagi ya, nggak apa-apa ya? Ya Gus, boleh. Oke, ini tulisan Indonesia Darurat Narkoba, Tantangan Umat Islam, Adi Priyono. Ini tulisan pakai tanda petik 2, hindari. Sebenarnya kalau mau diganti judulnya, Adi ada Adi nggak? Mas Adi ada? Gus. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam, Di. Ada Gus. Oke. Jadi Adi mestinya narkoba tantangan umat Islam. Oh. Iya. Atau kalau mau cari kata, ini di teknik dari Adi dan teman-teman. Jadi setiap kata itu, ini kata kurang bagus. Saya sebagai pembaca nih. Jadi ketika kita menulis, posisikan kita juga sebagai pembaca. Jangan hanya penulis saja. Nah, ini bisa diganti katanya dengan dilema umat Islam. Lebih kuat kata dilema daripada tantangan. Ya kan? Bisa dilema. Ya. Jadi kayak gitu. Jadi maksudnya mau daruratnya tadi maksud saya supaya nggak usah. Hidupmu sudah darurat kok, bukan hanya narkoba aja. Gus. Jadi kenapa kemarin ilmunya, Di? Karena 4 kata kan. Narkoba 1, dilema 2, umat Islam 1. Jadi ada 3 kata. Oh, iya. Itu teknik ya bagi teman-teman yang lain ya. Oke. Kita masuk di lead-nya Mas Adi. Nah, Mas Adi bikin lead dengan langsung masuk ke data. Ya, sejak umurnya Presiden Jokowi telah beberapa kali menyampaikan kondisi Indonesia dalam angka prevalensi. Ini sudah argumen sebenarnya, Mas Adi. Ini belum lead. Jadi bagaimana memulai lead tadi itu? Itu harus betul-betul pengantar saja. Kayak judulnya Mas Adi tadi, Indonesia Darurat Narkoba. Ya, kayak gini. Jadi, hampir setiap hari kita membaca bandar dan pemakai narkoba ditangkap polisi. Ini betul-betul mengkhawatirkan. Karena masa depan generasi muda kita terancam. Jika tidak diatasi, maka kita akan menghadapi, pakai bahasa Inggris nggak apa ya, lost generation, generasi yang hilang. Sebab itu umat Islam harus memberikan perhatian yang serius dalam mengatasi dilema narkoba ini. Oke, itu Mas Hadi, karena pikiran saya sudah dipakai, jadi tadi beda memang kualitasnya dengan, tapi rata-rata ya begitulah lead ya, yang di awal saya bisain. Indonesia Darurat Narkoba, hampir setiap hari kita membaca bandar dan pemakai narkoba ditangkap polisi, kok politik. Ini betul-betul mengkhawatirkan karena masa depan generasi muda kita terancam. Jika tidak diatasi,
maka kita akan menghadapi lost generation. Sebab itu umat Islam harus memberikan perhatian yang serius dalam mengatasi dilema narkoba ini. Itu lead Mas Hadi. Saya tak lihat secara bahasa argumennya sepertinya Mas Hadi seorang peneliti, banyak data-data di sini. Ada data dari BNN, ada data dari World Population Review. Ini penting ya bagi teman-teman yang lain menulis dengan argumen data. Persoalan yang oke. Tapi ini paragrafnya Mas Hadi terlalu panjang nih. Ini berapa tulis ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 aja Mas Hadi. Ya, Gus. 6 baris ya. Dijadikan, bisa dijadikan banyak. Argumennya sampean kayaknya ahli tentang menganalisis narkoba karena ini argumennya kokoh ya. Nah, jadi untuk Mas Adi itu saya kasih di angka 7 ya. Ini angka bagus Mas Adi karena Mas Adi saya selalu dalam tulisan tuh argumen ya. Teman-teman yang lain kenapa Mas Adi saya kasih angka 7 karena ada argumen yang kokoh dalam Mas Adi. Ada datanya, ada hukumnya, ada sosiologisnya. Argumennya Mas Adi ini argumen bagus. Dari segi bahasa tidak buruk bahasa yang Mas Adi, tapi kaku. Ya, kaku bahasanya kayak bahasa PNS atau dosen gitu. Jadi Mas Adi kalau bisa bahasanya memainkan kata itu. Ya, iramanya itu ada kayak kurang populer. Ya, kurang musikal. Kurang musikal. Iya. Akrab. Iya, kayak lagunya Mas Adi itu kalau lagu keroncong. Jadi orang tidur. Bengawan Solo, orang tidur. Jadi kalau nulis Mas Adi itu iramanya harus rodo R&B atau rock, ngerok atau dangdut tapi tarling gitu. Cirebonan gitu atau campur sari gitu kan, Didi Kempot. Jadi agak rodo ada gendangnya. Mainin itu, ada gendangnya, ada serulingnya, gitarnya, lalu kemudian ada bassnya dalam tulisan. Nah, dan itu tinggal baca Kompas, tinggal baca kalau novelis sekarang Eka Kurniawan ya. Tapi ya kalau nggak suka Eka karena terlalu vulgar, bacalah Pramudia Anantatur. Itu karena Eka muridnya dari Pramudia dan kita semua murid dari Pramudia. Itu baca novel-novelnya Pramudia itu untuk teman-teman supaya tulisan tuh irama. Pramudia itu canggih karena menulis bukan pada zaman komputer, dia nulis di kertas. Kalau kayak kita, kayak saya sekarang itu saya eranya mesin ketik ya, masih mesin ketik. Tapi di era anak-anak yang nulis di komputer ini, memang tidak mudah menjadi musikal tuh Mas Adi. Jadi itu teknik. Selamat Mas Adi, saya kasih nilai 7 ya Mas Adi. Ya, tinggal dipoles ya, bikin judul Mas Adi, tinggal dipoles bahasanya, sampean bisa nulis di Kompas. Iya, matur nuwun Gusmis. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Oke. Baik, sepertinya sudah cukup sih Gus untuk. Sudah cukup ya, oke. Iya juga. Mungkin kita kasih kesempatan 2 orang kali ya Gus ya untuk bertanya, untuk mengungkapkan bagaimana tantangan dalam menulis artikel yang hari ini sudah dikirimkan kepada kita gitu. Mungkin bisa langsung disampaikan ke Gusmis, bisa bertanya. Di sini ada 2 yang bertanya. Saya persilahkan kepada Pak Agus Zahid. Ya, silakan Pak, open kamera, kemudian silakan disampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator juga kepada Gusmis yang telah berkenan untuk mengoreksi teman-teman dalam kepenulisannya. Yang ingin saya tanyakan, dalam beberapa media itu kan kita kayak pertama menyusun lead, kemudian tuh ada subjudul. Nah, untuk Islam Ramah itu sendiri, apakah kepenulisan di Islam Ramah tuh ketika menampilkan subjudul itu lebih baik atau mengalir saja tanpa ada subjudul?
Artinya nggak perlu dibatasin bahwasanya ini pembahasan terkait, misalnya kemarin saya menulis terkait menghidupkan fikih ekologi. Nah, saya memberikan subjudul di bawahnya setelah 2 paragraf terkait konsepsi ekologi. Kemudian di akhir pembahasannya saya mengatakan atau memberikan subjudul terkait menumbuhkan kesadaran ekologis. Nah, itu kira-kira apakah itu dihapuskan? Kira-kira apakah itu dihapuskan saja atau memang tetap menggunakan subjudul? Mungkin itu aja dari saya, Gus. Saya langsung saja, Mas Agus Zahid. Kalau cetak pakai subjudul. Kompas, Media Indonesia, Sindu, Jawa Pos sudah tidak menggunakan subjudul. Sekarang kalau ke Islam Ramah karena itu online, kita tidak pakai subjudul. Tulisan cuman 1,5 halaman. Masa pakai subjudul? Subjudul itu karena kalau panjang 3 halaman itu membantu orang untuk membaca pikiran-pikiran. Subjudul itu adalah pikiran-pikiran atau argumen-argumen membantu. Jadi subjudul itu pada umumnya dipakai pada koran cetak. Tapi kalau online tidak pakai subjudul. Lanjut. Baik. Jelas ya Pak Agus ya. Mas Agus. Ya, terima kasih. Selanjutnya remove spotlight. Ada yang raise hand lagi, ada Pak Dito Anurogo di sini. Silahkan Pak Dito. Ya, baik. Halo. Halo, silakan Mas Dito. Iya, terdengar. Oh, oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya sebenarnya terakhir tadi mau baca tulisannya Mas Dito, tapi waktunya enggak ini. Jadi sudah masuk dalam list tulisannya Mas Dito. Tapi saya bisa ngasih komentar tulisan. Silakan Mas Dito. Oke, matur nuwun Gus Mis atas pencerahannya pagi ini. Saya tadi mohon maaf juga karena tadi disambi sama ini ada bimbingan profesor di TMU Taiwan. Tapi saya tadi mengamati beberapa itu luar biasa dan menginspirasi. Untuk poin aja, jadi kalau berdasarkan pengalaman Gus Mis ini bagaimana untuk mengasah intuisi atau kepekaan itu ya Gus? Maksudnya kan saya kemarin sudah membaca beberapa tulisan Gus Mis, terutama yang tentang Timur Tengah itu juga istilahnya luar biasa dan itu mengasah kepekaan intuisi dan istilahnya semacam agar kita bisa menjadi futuristik itu ya otomatis kan harus membaca juga, banyak membaca. Itu kalau pengalaman Gus Mis bagaimana itu untuk mengasah kepekaan dan juga mungkin agar kita itu bisa istilahnya wah ini cocok ini dibuat opini gitu, nanti bisa istilahnya sampai tembus Kompas gitu atau mungkin Jawa Pos atau mungkin media massa nasional lainnya gitu ya. Mohon pencerahan Gus Mis. Matur nuwun. Ya, pertanyaan Mas Dito ini pertanyaan penting sekali bagi kita sebagai seorang penulis. Bahkan jantungnya seorang penulis. Pertama, Mas Dito, memang Mas Dito harus memilih satu keahlian, kepakaran, yang kita akan ahli di bidang itu. Itu akan mengasah intuisi kita. Jadi, misalnya saya tadi ahli Timur Tengah. Teman-teman, saya beli buku saya tentang Timur Tengah dalam berbagai bahasa. Itu ada sekitar hampir 1.000 buku yang saya baca. Jadi pada bidang keahlian, baca, saya sering katakan pada murid-murid saya, Ummahatul Kutub, buku babon, buku-buku inti, buku-buku saripati yang pada bidang kita. Misal teman-teman sosiologi, ya, harus membaca saripati sosiologi dari dulu sampai sekarang. Kalau Timur Tengah itu sejarah penting, politik penting, geopolitik penting. Lalu kemudian globalisasi itu menjadi penting dalam teori Timur Tengah. Maka ketika orang membaca tulisan saya tentang Timur Tengah, saya paham betul siapa aktor di balik itu, bagaimana ke depan, dampaknya bagi kita seperti apa, dalam konteks globalisasi seperti apa. Gitu. Jadi memang keahlian yang pertama. Nah yang kedua, Mas Dito, itu penting untuk kita terus beropini dalam sebuah peristiwa. Jangan mengikuti opini orang lain, paksa. Allah itu memberikan akal bagi kita, pikiran bagi kita. Kita itu setiap dari kita itu punya satu sikap, satu opini. Ya, jangan ikut pandangan orang lain.
Jadi kalau bisa bikin opini kita. Nah, opini, bagaimana cara berbuat opini? Opini itu kira-kira adalah common sense saja. Sesuatu yang baik menurut banyak orang. Suatu hari Nabi Muhammad ditanya oleh sahabat, Nabi bagaimana saya beropini? Dalam bahasa saya, bagaimana saya berfatwa. Fatwa itu kan opini sebenarnya. Dia bukan wahyu, dia opini. Ya, dengan menggunakan wahyu. Bagaimana saya berfatwa Nabi? Bagaimana saya beropini? Kata Nabi, bukan dengan Al-Quran dan hadis. Nabi menjawab, sal domirok, tanyakan hati nurani. Ya, maka yang kedua, Mas Tito, gunakan hati nurani, Mas Tito. Walaupun pandangan sampian itu akan bertentangan dengan keluarga sampian, akan bertentangan dengan teman sampian, akan bertentangan dengan pandangan sebagian besar agama yang sampean anut, bertentangan dengan ormas yang sampean anut, maka ada pandangan kulil haq walau kana murun, katakan yang benar itu benar walaupun itu pahit. Jadi gunakan hati nurani, Mas Tito. Terhadap sebuah peristiwa ini saya punya pandangan begini. Nah, kalau sudah menggunakan hati nurani, itu akan diterima oleh orang. Maka memperjuangkan menggunakan hati nurani itu menjadi penting. Keahlian hati nurani. Yang ketiga, latihan, Mas Tito. Jadi ide, gagasan itu dilatih. Jadi misalnya pas bangun tidur pagi-pagi, teh atau kopi, itu dilatih pikiran kita itu. Wah, ada sebuah peristiwa, saya punya pandangan begini. Ada peristiwa ini pandangan saya begini. Maka seorang penulis itu bisa menjadi pemimpin. Karena dia sudah terlatih untuk beropini, berpandangan. Dilatih. Kepala. Maka kalau neuroscience, Mas Tito pasti ngerti, itu kan pikiran kita ini luar biasa. Itu kalau kita gunakan pikiran kita, itu akan selalu melahirkan gagasan-gagasan besar. Saya kira itu 3 hal saja, Mas Tito, bahwa kepakaran penting, gunakan hati nurani, dan terus dilatih, diasah pikiran kita ini supaya kita beropini. Walaupun kita nggak nulis, tapi kita beropini. Wah, ada peristiwa ini nggak benar nih peristiwa ini. Oh, saya setuju peristiwa ini, tapi harus begini. Mas Dito tinggal di Taiwan, itu menarik membandingkan Taiwan dengan Indonesia. Bagaimana di Taiwan? Jadi cerita, kayak saya dulu kuliah di Mesir, saya banyak cerita Mesir. Yang saya alami itu menjadi kekuatan bagi seorang penulis. Tidak punya banyak kesempatan bisa membandingkan antara satu negara dengan negara yang lain. Opini komparasi, opini perbandingan, termasuk perbandingan agama, walaupun itu sekarang sudah mulai dirubah, kerjasama antar agama. Tapi kita mengkomparasikan antara satu agama dengan agama yang lain untuk menemukan titik temu, itu akan sangat menarik. Jadi misalnya Mas Tito kan tinggal di Taiwan, cerita tentang sesuatu di Taiwan yang baik, yang bisa menginspirasi Indonesia, atau apa yang terjadi di Indonesia yang bisa menginspirasi Taiwan. Kalau Mas Dito menulis dalam bahasa Taiwan, nah, itu menarik. Jadi dari Indonesia dikabarkan, kayak saya nulis dalam bahasa Arab, menginspirasi Indonesia ke dunia luar. Nah, karena Mas Dito menulis dalam bahasa Indonesia, apa yang terjadi di Taiwan menginspirasi di Indonesia. Ada namanya Hasanuddin, penulis juga, Hasanuddin di Detik. Dia tinggal di Jepang, dia ceritain yang ada di Jepang, sesuatu yang sederhana-sederhana, sehingga itu juga menginspirasi orang-orang kita di sini. Dan kita perlu belajar dari Jepang, kita perlu belajar dari negara-negara lain. Saya kira itu Mas Dito, silakan yang lain. Baik, boleh satu orang lagi ya. Silahkan Mbak Fitria, satu orang lagi terakhir. Mohon maaf yang raise hand lainnya tidak sempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Gus, ini saya masih sinyalnya masih ini, jadi saya off cam. Saya mau menanyakan ini Gus, karena keahlian saya itu kan di bidang ekonomi ya Gus ya, dan biasanya kalau argumentasinya itu di ekonomi itu kan kebanyakan berdasarkan data-data gitu ya. Nah, data-data ini kalau dituliskan tuh suka panjang gitu loh Gus. Jadi
pada saat ini begitu menuliskan data-datanya itu udah habis sendiri di situnya gitu loh. Sementara kalau argumen itu tidak menyertakan data itu jadi kesannya kurang solid gitu loh. Gus. Kira-kira bisa dikasih ini Gus, kira-kira kiat-kiatnya gitu Gus. Karena kalau data-data ekonomi itu kan kebanyakan seperti persentase itu kan kalau penjelasannya jadi panjang gitu loh Gus. Seperti tulisan saya yang saya kirimkan ke Gus Mis itu tadinya mau saya tampilkan datanya, tapi kok ini kok saya belum nulis opininya udah habis duluan. Jadi saya cuman kasih data pembuka awal aja gitu, pembuka wawasan saja gitu, karena ya itu tadi keterbatasan tulisan jatah untuk tulisannya gitu. Ya, itu saja Gus Mis, matur nuwun. Nah, sama-sama Mbak Fitri. Memang karena orang ekonomi datanya segudang. Nah, itulah memang bagaimana data itu hanya untuk memperkuat opini kita. Maka jangan, memang ini Mbak Fitri, ada penulis yang ingin supaya tulisannya cepat selesai, data semua. Kayak ada Ustadz ya, ayat semua jadi tempel ayat itu nggak ada analisisnya. Itu susah dimuat di media. Maka oleh karena itu letakkan kita data itu pada secara proporsional saja untuk bagaimana kita memperkuat argumen kita data. Maka yang paling penting sebenarnya bagi teman-teman yang punya data banyak, maka harus diperkuat dengan argumen-argumen historis. Karena begini, saya suka dengan historis. Apa yang terjadi sekarang itu sudah terjadi di masa lampau. Kita hanya mengulangi kayak cerita tadi tentang Nabi Adam ya, tentang cinta misalnya. Ya itu kan peristiwa yang lampau sekali. Cinta itu ada sejak manusia ada, sejak Nabi Adam ada. Bahkan Nabi Adam diciptakan dengan cinta oleh Tuhan. Nah, itu udah lampau sekali soal tema. Maka sejarah itu penting juga Mbak Fit untuk supaya data-data dari Mbak Fit itu. Yang kedua tadi itu perbandingan. Nah, perbandingan seperti yang saya katakan, Pak Mas Dito itu juga penting. Karena terutama ekonomi kan, terutama pandemi kan dihadapi oleh semua negara. Indonesia tidak hanya menghadapi pandemi, semua menghadapi masalah inflasi dan lain-lain. Terus yang ketiga, saya kira memang kalau bisa data di-challenge dengan dibandingkan dengan data yang lain. Karena bagaimanapun kadang-kadang, ya kita lihat survei aja lah. Survei ini yang satu Pak Prabowo, yang satu Mas Ganjar gitu kan. Salip-salipan gitu kan. Datanya ya sama-sama data, tapi kok beda datanya ini. Maka kemudian kenapa ada data yang berbeda dari data yang ada? Itu pasti ada peristiwa. Ada sebuah peristiwa yang melatar belakangnya, Mbak Fit gitu. Jadi kalau bisa datanya tidak hanya data yang sama, tapi ada data yang berbeda dengan data yang ada sehingga kita mencoba untuk menganalisis. Maka pada poin penting adalah analisis terhadap data itu yang jauh lebih penting daripada data itu. Tetapi orang yang punya data, dia lebih mudah untuk menulis karena data-data itu sangat penting dalam tulisan artikel atau opini. Jadi saya kira ya analisis data yang diperbandingkan Mbak Fitri, lalu kemudian tadi ilmunya Pak Dito menganalisis ke depan itu trennya kayak apa dari data itu. Wah saya nggak bisa ini meramal ya, dukun aja bisa, masa kita nggak bisa. Dukun kan ramal, kalau dalam bahasa Islam itu ya kalau benar dapat 2 pahala, salah pun 1 pahala. Jadi kalau kita menganalisis ke depan, melihat sebuah peristiwa, salah pun nggak apa-apa. Tapi jangan ngawur gitu analisisnya, tapi precise, ketat. Analisis kita berdasarkan data-data dan argumen. Jadi yang ada. Jadi dari data itu Mbak Fitri menganalisa. Kalau data-datanya kayak gini, konteksnya seperti ini, masa depannya kira-kira seperti apa? Jadi saya kira itu. Ya, terima kasih Gus Mis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi sudah cukup ya untuk penanya. Tadi ada 4 orang dan pas sekali waktunya juga sudah hampir berakhir. Nah, sebelum sesi penutupan nih ada 1 sesi lagi yang sangat ditunggu juga nih, yaitu
pengumuman pemenang door prize atau hadiah di pelatihan ini. Kita nyediain ada 3 buku. Awalnya kita nulis 3 buku, tapi karena di sini pesertanya semangat semua, banyak sekali yang semangat, akhirnya ditambah lagi nih sama Gusmis jadi 4 buku. Jadi ini akan diberikan kepada para peserta yang akan dipilih gitu. Ada 4 orang yang akan dipilih ya. Buku ini akan ditandatangani langsung oleh Gusmis dan dikirimkan langsung ke rumah. Jadi selamat untuk para peserta yang akan mendapatkan ini. Jadi akan diumumkan oleh salah satu admin kita, penulis Tetap Islam Ramah juga. Di sini ada Mbak Ayu Fuji. Saya kasih spotlight dulu ya. Silahkan Mbak Ayu diumumkan 4 orang pemenang yang berhak mendapatkan buku ini masing-masing 1. Buku Al-Azhar, buku langka. Ya, terima kasih Kak Adis waktunya. Sebenarnya teman-teman di sini udah aktif semua, udah bagus, dan terima kasih yang udah berusaha menulis. Di sini random aja pemenangnya karena kita juga di sini sama-sama belajar dan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam tulisan. Yang paling signifikan yang dijadikan pemenang salah satunya ya keaktifan selama dari pertemuan pertama dan sampai pertemuan kedua sekarang. Langsung aja saya sebutin namanya. Pertama dari Bu Fitria. Nih, Untuk Bu Fitria, selamat ya selamat mendapatkan buku Al-Azhar dari Terima kasih. Gusmis ya. Sama-sama, Nanti kita minta alamat pribadinya kayak nanti kita alamat kontak. email ya, informasi kayak gitu. Selamat Bu Fitria. Selamat Bu Fitri. Terus ada Pak Ilham Sopu kayak gitu. Ilham Sopu. Pak Ilham Sopu. Sopu. Kemudian ada Pak Dito. Selamat Pak Dito. Selamat Pak Baca Dito, buku saya. dapat juga nih akhirnya. Terima kasih, turun. Ya. Pak Dito bukunya dikirim di Indonesia ya Pak? Nggak apa-apa ya? Dikirimnya ke Indonesia. Siap, ke Indonesia. Baik. Kenapa nggak Nanti dikirim dari ke pihak- Taiwan? Kirim ke Taiwan aja. Dikirim ke Taiwan aja. Oke. Dikirim ke Dari Taiwan Gusmis langsung ke Taiwan. Oh, langsung Ya. dari Gusmis ke Taiwan. Kemudian ada Pak Adi Priyono. Ada Pak Adi Pak Adi Priyono. Priyono. Selamat Pak Terima Adi kasih banyak Priyono. Gusmis, Masya Allah. Selamat Pak Adi, langsung dari Semoga Terima kasih bukunya banyak, Mas. ya, semoga bukunya bermanfaat dan dibaca ya. Nanti bisa dijadiin tulisan juga dari buku ini. Nanti bisa dikirim di Islam Ramah. Karena kita juga ada tema yang ini resign buku, review buku. Nanti resensi. ya resensi kayak gitu. Nanti bisa dibaca, kalau udah selesai baca bisa di-review tulisannya dan dikirim ke Islam Ramah. Ya, buku saya Al-Azhar ini sudah nggak ada di pasaran. Jadi yang dapat ini edisi Langka terakhir yang sekali. saya punya. Jadi kemarin sengaja dibeli dari penerbit, ada sekitar 20 eksemplar di saya. Jadi ini edisi terakhir, last edition. Jadi last edition dan lost edition. Jadi selamat untuk teman-teman yang dapat buku ini. Terima Jazakallah kasih. khair, Gus. Terima kasih, Gus. Baik. Untuk selanjutnya kita sesi foto ya. Jadi mohon dibuka semua ininya, kameranya. Kita akan foto semua. Silahkan bagi yang ingin mengambil foto juga ini sesinya ya. Silakan, masih ditunggu yang lain yang belum open kamera. Mbak Raihan, silahkan dibuka. Ada Mas Azhar, Mbak Rahma. Baik, oke. Selama sesi foto ini ya, dilarang untuk chat di room karena kalau chat di room dia muncul balon chatnya itu, jadi nanti menutupi fotonya. Sudah siap? Kita ambil yang pertama ya. 1, 2, smile. Nah, masih ada, saya minta 3 kali ya. 3 kali. Saya set dulu karena nggak cukup 1 room. Nggak cukup 1 room. Si Bojan ada jangan ada disuruh keluar kelas nage. Geser lagi.
Silakan 1, 2, 3. Baik, sebentar saya set dulu ya. Yang lain kalau mau ambil foto silahkan ya. Lagi terakhir. Ini ada roomnya nih agak tutup kamera semua nih. 1, 2, 3. Semoga jadi dokumentasi yang baik. 1. Terakhir ya, 1. Terakhir 1, 2. Baik. Oke, sudah cukup. Nah, alhamdulillah hari ini pembelajaran kita berjalan lancar. Banyak sekali ilmu yang dapat kita petik dari review dari koreksian Gusmis kepada teman-teman tadi yang sempat direview ya. Ada banyak sekali catatan tentang bahasa, sistematika, dan argumentasi. Satu yang saya garis bawahi di sini adalah bahwa tadi seperti kata Gusmis, penulis itu harus berani, harus memiliki sikap dan keberanian. Itu yang paling utama, itu yang akan membuat argumentasi kita dan opini kita mengalir gitu. Baik, terima kasih atas seluruh peserta yang sudah mengerjakan tugas dan mengikuti pelatihan menulis artikel keislaman dari islamramah.co. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita. Untuk selanjutnya kita berharap agar teman-teman atau komunitas kita ini bisa terus menjalin silaturahmi di grup dan terus belajar dan terus mencoba untuk menjadi penulis yang baik. Sekian, waktunya sudah berakhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ditunggu karya tulisannya ya. Kalau khair, Selamat, Gusmis, Ayo. teman-teman tim, Matanurun. Sama-sama. Selamat jadi penulis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit. Ya.